Nah, beliau mengatakan ketika kita memiliki obligasi, tetap terkena kewajiban zakatnya. Meskipun obligasi itu belum dikategorikan sebagai obligasi syariah atau sukuk, tetap terkena zakatnya. Sama juga dengan saham. Meskipun saham yang kita miliki itu bukan saham DES, ya, daftar efek syariah, tetapi teman-teman saya hormati tetap terkena kewajiban zakatnya, tidak gugur kewajiban zakatnya. Karena kepemilikan kita terhadap saham tersebut adalah kepemilikan yang sah. Kita beli dengan dana yang sah, dana yang legal. Nah, kecuali kita merampok, mencuri ya secara langsung, maka itu tidak disakati. Maka kita hitung semuanya. Kita hitung semua itu. Silahkan nanti berkunjung ke sana www.puskasbasnas.com. Nanti di situ ada official news, cari rasio zakat saham. Nah, tinggal dikalikan saham saya saham apa, dikalikan dengan kewajibannya, insya Allah tidak besar. Karena kecil-kecil itu angkanya, 5 perak, 10 perak. Jadi itu lebih nyaman karena dengan menggunakan zakat itu menggugurkan dua kewajiban sekaligus. Pertama adalah kewajiban terhadap zakat perusahaannya. Yang kedua adalah kewajiban terhadap keuntungan yang kita peroleh dari sahamnya. Langsung. Jadi menggugurkan satu kewajiban terhadap zakat perusahaannya yang belum dizakati karena perusahaannya belum bayar zakat. Yang kedua adalah kewajiban terhadap kepemilikan saham kita. Jadi sebetulnya meskipun saham itu saham yang kita trading, itu boleh sebetulnya menggunakan cara zakatnya zakat tadi, rasio zakat saham, boleh. Jadi meskipun kita nih sahamnya itu saham trading ya, jual beli, tapi secara syariah boleh sebetulnya menggunakan metode jumlah kepemilikan saham dikali dengan rasio zakat saham. Sudah kita hitungkan, jadi jangan pusing. Nggak perlu lagi teman-teman mencari laporan keuangan, menghitung-hitung, tidak perlu. Sudah kita bantu hitungkan semuanya. Insya Allah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Tinggal dikalikan dengan kepemilikan kita, bayar zakatnya melalui Basnas, www.basgo.id/bayar zakat, selesai. Dah gugur kewajiban zakatnya. Seperti itu aja Mbak Priska. Karena kalau saya ini diajak kayaknya pada pusing semua ngitung zakatnya. Kalau dihitung mana haul, mana saham saya mana aja udah haul ya. Udah gitu aja lah. Ya tinggal cari rasio zakat saham di Basnas. Nah, gitu Mbak Priska. Ya, jadi mungkin opsi kedua juga bisa dicoba teman-teman ya. Jadi dihitung dengan rasio, karena dari tim Basnas pun mereka sudah melakukan analisa sedemikian rupa dan dihitungkan. Jadi kita investor itu terbantu banget, nggak perlu. Nah, pembayaran zakat jadi pun juga sekarang udah serba mudah ya. Kalau Minja sih kemarin via GoPay ya, jadi semua bisa kalau misalnya mau cash. Tapi tadi Pak Hasbi juga info bisa melalui saham juga dengan tadi membuka account di Mitra Basnas, yaitu HPX ya, aplikasi HPX online. HPX Syariah PT Henan Putih Rai. Ya Pak Hasbi ya, transfer saham yang akan disahkan. Tapi Mbak Friska itu hanya untuk saham DES saja sih. Yang HPX Syariah itu. Ya, untuk yang belum yang bukan DEX yang bukan itu tidak belum bisa melalui itu. Oke. Ya lebih mudah mungkin kayak Minca aja, mungkin ya langsung aja via Pay atau transfer langsung. Ya. Itu mungkin perhitungan mudah. Nah, Pak Hasbi saya izin untuk memilih 2-3 pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagus juga. Yang pertama dari Mas Fauzi. Nah, ini bertanya untuk yang kategori investasi yang jangka panjang ini, Pak. Kalau misal posisi porto saya minus, tapi nilai portonya katakan 100 juta lebih. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah atau jadi belum ada keuntungan, masih floating loss gitu kalau investor bilang. Iya, tadi sebetulnya ya, kalau kita mau pakai yang mana, Mas Fauzi? Mau pakai yang cara pertama, ya bisa kena kewajiban zakatnya, bisa tidak sebetulnya. Karena kalau lihat dari capital gain dan dividennya itu nggak ada kan, belum ada ya. Portonya turun gitu ya, tapi masih melebihi. Coba cek di rasio zakat sahamnya, jangan-jangan
itu zakatnya nol lagi. Memang tidak semua perusahaan kok Mbak Friska kena zakatnya. Termasuk saya sebut aja Garuda itu nol zakatnya. Jadi kalau kita punya saham Garuda nol zakatnya, nggak ada zakatnya. Karena memang setelah kita hitung-hitung kewajiban, aset zakat Garuda itu dikurangi liability itu tekor minus 1,7 triliun. Sehingga akhirnya kan nol, zakatnya kan nol jadinya gitu. Karena nggak ada sisanya. Sama juga AirAsia. Jadi coba cek di rasio zakat saham, sahamnya jenis apa, coba lihat ada nggak zakatnya di sana. Kalau sebetulnya sih kalau menurut ulama-ulama bisa kena juga sebenarnya sih. Karena itu memang kewajiban kewajiban dari zakat perusahaan sebetulnya yang paling di sana sebenarnya. Jadi untuk kita sebagai pemilik saham itu kita menyelamatkan kewajiban kita terhadap zakat perusahaan yang kita miliki. Kita kan pemilik perusahaan. Teman-teman milik perusahaan kan? Ya saya tuh mau perusahaan agak ragu. Ya katakanlah Garuda lah, tadi saya sebut Garuda. Ketika saya punya saham Garuda, berarti saya pemilik saham Garuda dong gitu. Nah, saya punya kewajiban untuk membayar zakat atas pemilik perusahaan yang saya miliki. Bayar aja. Tapi kayaknya nggak banyak sih. Menurut saya nggak banyak gitu. Coba nanti cek di ini ya. Cek aja di www.puskasbasnas.com. Nanti di sana ada official news. Nanti rasio zakat saham, cek list saham apa, berapa besaran kewajiban zakat per lembar sahamnya. Kemungkinan kecil. Kalau memang portofolionya turun ya, kemungkinan kecil. Bisa ya nggak banyak lah. Seperti itu mungkin Bapak. Saya kira menurut saya sih ditunaikan saja meskipun nggak besar ya. Meskipun nggak besar. Ya. Baik, jadi mungkin kita sudah mulai menganut apa yang diterapkan Kuwait Kuwait ya Pak ya. Yes, mantap tuh Bapak Friska. Itu mau kita ini juga mau kita gencarkan sebenarnya belum nih, ini pertama kali kayaknya melalui ngerti saham nih saya bicara seperti ini. Iya, belum pernah kayaknya di tempat lain saya promosi tentang bagaimana cara menghitung zakat melalui rasio zakat saham ini. Oh, Masya Allah. Jadi kita juga baru tahu nih, jujur saya juga baru banget tahu ini Pak. Kalau nggak karena ke depan mungkin tahunya. Tapi keren sih kalau misal memang negara kita bakal menganut seperti apa yang diterapkan di Kuwait, kayaknya itu lebih benar-benar enak buat semuanya gitu. Investor pun juga udah gampang ngitungnya. Iya. Karena rasio per Iya. Oke, nah baik Pak, ini ada pertanyaan kedua, pertanyaan bagus juga nih. Pak, bagaimana jika sahamnya sudah 1 tahun, setara emas 85 gram, tapi kita memiliki hutang. Nah, mungkin apakah tetap wajib dibayarkan? Ya, apa mungkin ini yang dimaksud dana ini dari pertanyaannya? Ya, gini sebetulnya kan ini akumulasi ya. Kita tuh sama dengan perusahaan tadi sebetulnya, Bu Friska. Perusahaan tadi kan kita kan sama kayak kita ngitung perusahaan tadi. Pertama adalah di setiap tahun itu kita hitung harta kita yang kena wajib zakat mana saja, yang tidak kena wajib zakat mana aja. Coba nanti cek di buku fikih zakat perusahaan ya. Teman-teman sekalian coba cek di Google fikih zakat perusahaan. Di sana sebenarnya bisa kita ambil model dari situ untuk menghitung apakah aset yang kita miliki ini mana yang terkena kewajiban zakat, mana yang tidak. Oke ya, saya kira itu nanti baca sendiri. Contoh misalnya aset tetap rumah, mobil, TV semuanya nggak kena zakat. Tapi kalau ada tabungan kita yang nyisa selama setahun, ngendap, itu nggak digunakan, kayaknya Rasulullah itu pernah bilang ketika ada harta anak yatim yang dihajru, yang ditahan karena masih belum balik, maka kelola, coba harta itu dikelola, jangan didiamkan saja. Karena kalau didiamkan nanti habis kena zakat. Artinya harta kita yang didiamkan di rekening itu atau dibantal ya, seperti itu ya. Kalau nggak dipergunakan, diputar kena zakat, habis lama-lama. Nah maka ini sebenarnya kode juga ya, artinya kalau kita gerakkan harta kita maka ekonomi kan bergerak ya Mbak Friska ya. Ekonomi kan bergerak gitu. Digunakan hartanya, dibuat modal, bergerak, maka ekonomi akan bergerak. Tapi kalau harta kita disimpan terus, ekonomi akan bergerak. Maka luar biasa Islam ini sebenarnya. Nah, cek nanti harta mana yang terkena zakatnya. Nah, setelah kita cek semua harta kita, baru kita lihat tuh hutang apa yang kita punya. Tapi hutang itu sebenarnya ada definisinya, Mbak Friska. Antara hutang dengan cicilan itu lain. Kalau cicilan itu sebenarnya bukan hutang, itu beli. Sebenarnya beli dengan cara menyicil kan gitu. Tapi kalau hutang itu memang satu uang gitu yang
yang manfaatnya sudah kita pakai, tapi belum kita bayar. Itu hutang. Yes, itu hutang misalnya. Sewa rumah itu hutang, betul. Sewa kos-kosan itu hutang, betul. Jadi manfaatnya sudah terpakai habis, tapi belum kita bayar. Tapi kalau cicilan itu bukan hutang ya. Jadi itu bukan hutang, tapi itu adalah membeli sesuatu dengan cara mengangsur kan gitu, taksit. Kan sebenarnya kita beli itu, beli rumah. Tapi kalau memang itu sewa rumah ya itu hutang, silakan dikurangi dulu. Dikurangi hutang-hutang itu dulu, berarti kan itu kan bagian dari liability kita. Ya, liability kita itu hutang-hutang kita, kebutuhan pokok kita. Tapi kebutuhan pokok itu sebenarnya yang primer ya, sangat primer tuh bisa. Cuman hitungan Muhammadiyah itu sebenarnya kalau 4 hari buat makan minum itu kebutuhan kita, kebutuhan pokok ya. Kalau Basnas sih kita tidak menerapkan itu, tetapi dikembalikan pada masing-masing sih. Untuk kebutuhan pokok saja, makan minum berapa. Nah silakan dikurang itu. Jadi bisa ya. Tapi bukan hanya dari saham, jadi semua hitung semua. Dari sahamnya iya, dari tabungannya iya, dari usaha-usaha lain iya, dari gajinya iya gitu. Nah kalau memang nggak cukup sampai nisab, ya emang nggak kena wajib zakat. Begitu Mbak Friska. Baik, pasti. Nah, ini satu pertanyaan terakhir, pertanyaan bagus dan mungkin di benak saya juga bertanya ini, Pak. Moga-moga nggak susah pertanyaannya ya. Kalau susah PR nanti. Saya baca lagi. Ya, misal porto sahamnya sudah 100 juta dan si investor ingin hold jangka lama. Nah, tiap tahun harus bayar zakat atau cuma sekali. Jadi misal katakanlah saya 100 juta tahun ini bayar nih, tahun berikutnya masih sama sahamnya, cuma ada kenaikan harga lagi. Nah, itu nanti penghitungannya seperti apa, Pak? Iya. Ya sebenarnya berarti kan ini masuknya saham efek ya, investasi jangka panjang. Ya. Ya sebetulnya sih kalau zakat itu dihitungnya per haul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi per tahun, 2,5% per tahun. Jadi ya bisa aja kena zakat per tahun. Tetapi ya bolehlah per tahun pertama ini kita ambil dulu menggunakan kewajiban zakat, rasio zakat saham dulu ya. Coba bayarkan dulu zakatnya. Ini saya sudah buka misalnya nih lengkap nih ada berapa nih? Banyak sekali di sini. Ya, nah, itu lengkap ada listnya ada semua dari mulai halaman berapa sebentar. Dari mulai halaman 9 sampai 28. Oh, listnya. Jadi ada yang nol juga, ada misalkan saham kode BBRM. Saya nggak sebut perusahaannya nih. Itu nol zakatnya. Memang kode sahamnya CNKO nol. Kode sahamnya CNK Dewa CN Cani nol. Nah, cari sendiri apa Cani itu. Saya udah list di sini. Nah, itu nggak kena zakat. Memang perusahaannya emang hitungan kita emang tidak wajib zakat. Nah, kalau seperti itu ya tiap tahun sebetulnya kena karena zakat itu hitungannya per haul. Haula ini haulanin haul. Jadi ketika masuk haul kedua, kena zakat lagi dihitung lagi, kena zakat lagi dihitung lagi gitu. Kena zakat lagi dihitung. Selama memang sahamnya sama, kecuali berubah. Ini saham ini baru saya miliki 5-6 bulan, oh ya sudah berarti nggak perlu kita hitung kewajibannya. Tapi kalau udah setahun itu kena lagi nanti, cek lagi. Kena kalau emang kena, tapi kalau perusahaannya portofolio turun biasanya zakatnya juga kecil, turun malahan gitu. Malah turun. Seperti itu. Nah, atau ya sudah menggunakan metode yang kedua tadi, al-mustagholat ya Bapak sekalian. Jadi sebenarnya ini dua pendapat fikih ini betul semua. Al-mustagholat dengan rasio zakat saham ya. Kita sebenarnya istilahnya begitu, rasio zakat saham aja biar mudah lah. Seperti di Kuwait. Sebenarnya yang paling pas itu seperti di Kuwait karena di situ ada kewajiban zakat perusahaan dari perusahaan itu yang belum dibayarkan kecuali perusahaan itu sudah membayarkan zakat perusahaannya. Maka saya setuju dengan yang al-mustagholat karena satu perusahaan sudah membayarkan zakatnya, berarti tinggal keuntungan dari kita kan, tinggal keuntungan yang kita dapatkan saja, baru dibayarkan zakatnya. Nah ini kan masalahnya perusahaannya juga belum membayarkan zakatnya. Jadi saya kira alangkah baiknya kalau kita menggunakan rasio zakat saham seperti di Kuwait. Tapi saya kira bolehlah tahun-tahun berikutnya menggunakan mustaqolat juga boleh sebenarnya, nggak ada secara fikih boleh sebenarnya. Kita sudah gugur kewajibannya. Karena saya baca di dalam buku yang tadi ya di Qoror Fikih itu. Ya anggap kita nggak tahu
anggap kita nggak tahu berapa kewajiban zakat per lembar sahamnya, maka kita kembalikan pada zakat al-mustaghallat. Seperti kita punya kos-kosan, sewa. Kalau sewanya lebih dari 80 juta selama setahun, maka kita bayarkan zakatnya 2,5%. Jadi seperti itu Mbak Friska. Kalau saya ya tahun pertama untuk coba bayarkan menggunakan rasio zakat saham, berikutnya kita menggunakan al-mustaghallat, ya, al-mustaghallat. Seperti itu. Alhamdulillah, ini udah mencerahkan sekali Pak Hasbi, sampai nggak terasa udah 1 jam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, dari rekan-rekan investor baru di sini baru tahu, oh ternyata saham itu ada zakatnya. Akhirnya sekarang jadi lebih tahu detail sekali. Dan nanti izin untuk save IG live malam hari ini ya Pak Hasbi ya, biar yang baru nonton Boleh, mungkin insya Allah. Dan saya mungkin ada satu kalimat terakhir lah, saya lupa tadi di awal menyampaikan. Bahwa zakat itu artinya an-numu, tumbuh. Jadi seyakin-yakinnya teman-teman sekalian, kalau saham kita dizakati, maka insya Allah Allah tumbuhkan aset itu. Jadi Allah, bukan kita yang, tapi Allah yang akan menumbuhkan saham itu. Allah yang akan mengembangkan saham itu. Seperti kita mancing, Mbak Friska. Mancing itu perlu umpan kan. Jadi zakat itu sebenarnya umpan seperti kita mancing. Kalau kita mancing di laut, umpannya udang. Kalau udangnya agak gede, berarti dapatnya gede lagi nanti ikan kakap gitu kan, yang besar. Nah, saya kira itu sesuatu yang kita harus pegang, bahwa kalau kita zakati saham-saham yang Bapak Ibu sekalian miliki, maka insya Allah ini akan tumbuh. Insya Allah tidak ada ceritanya orang bayar zakat kemudian malah turun asetnya, malah kecil, malah mengecil gitu. Yang ada malah tumbuh dan tumbuh. Saya kira itu Mbak Priska. Tadi saya lupa menyampaikan di awal. closing statement-nya nendang banget Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini bahasan paling berfaedah di penghujung akhir Ramadan tahun ini. Semoga teman-teman juga berkenan ya menerima ilmu-ilmu yang udah didapatkan nih dari Ustadz Hasbi. Buat Ustadz Hasbi, semoga ilmunya menjadi almanjariah nih, udah bagi-bagi waktunya 1 jam, meluangkan waktunya untuk kita-kita di sini. Sama-sama Mbak Friska, luar biasa. Terima kasih semuanya, luar biasa. Mantap. Sehat ya Pak Hasbi. Amin.